Hmm, aku bingung deh. Indonesia itu kan banyak dari masyarakat atau warganya. Kira-kira ada nggak ya nenek moyang dari bangsa Indonesia? Atau tiba-tiba ada? Masa sebelum sejarah manusia itu udah nggak tulisan belum ya? Menurut kalian bagaimana? Nah, untuk itu aku ingin membahas tentang materi ini biar kita sama-sama tahu. Yuk kita pelajari tentang masa praksara di Indonesia. Perkembangan masa praksara di Indonesia. Bangsa Indonesia memiliki catatan sejarah tentang perkembangan peradaban umat manusia yang dimulai dari masa praaksara. Nah, pada saat itu, bagaimanakah tahap-tahapan kehidupan manusia pada masa praaksara? Lalu, apa sih pengertian praaksara atau prasejarah? Nah, praksara merupakan masyarakat kepulauan Indonesia mulai meninggalkan masa praksara dengan mengenal tulisan sekitar abad ke-5 Masehi, di mana zaman praksara diartikan sebagai zaman ketika manusia belum mengenal tulisan atau belum ada temuan tulisan. Lalu zaman yang juga disebut dengan nirlea, yang artinya nir tidak, leka tulisan, dan itu merupakan zaman belum mengenal tulisan. Periodisasi masa praaksara. Berdasarkan geologi, masa praaksara ini terbentuk kurang lebih 250 juta tahun secara bertahap atau berangsur-angsur, yaitu Azoikum 2500 juta tahun, proses pembentukan bumi belum ada tanda-tanda kehidupan. Kemudian Paleozoikum 340 juta tahun, tahap ini mulai ada tanda-tanda kehidupan yaitu Kambrium, Ordovum, Ziur, Devon, Karbon, dan lain sebagainya. Lalu Mesozoikum 140 juta tahun, kehidupan bumi semakin berkembang tentunya. Nah, Neozoikum 60 juta tahun dibagi menjadi dua, yaitu pada masa tersier dan juga masa kuartan. Berdasarkan corak kehidupan, nah, praksara yaitu masa berburu dan mengumpulkan makanan. Lalu masa bercocok tanam atau petani, sehingga menghasilkan makanan dari pertanahan. Lalu ada masa perundagian di mana masyarakat atau orang dulu telah mengenal alat yang lebih canggih berdasarkan alat-alat kehidupan, yaitu pada zaman batu, Paleolitikum, Mesolitikum, dan juga Neolitikum. Kemudian ada zaman logam, tembaga, perunggu, dan juga besi, di mana ini sesuai kebutuhannya ya. Walaupun hidup sederhana dengan keterbatasannya, manusia purba telah mengembangkan bentuk kebudayaan yang sangat khas. Nah, berikut adalah perkembangan tahap-tahap kehidupan manusia pada masa praksara di Indonesia. Masa hidup berburu dan mengumpulkan makanan. Awal kehidupan manusia, masa praksara di Indonesia ditandai dengan kegiatan berburu dan juga mengumpulkan makanan. Alat kehidupan yang digunakan pada masa food gathering atau masa pengumpulan makanan berupa batu kapak perimbas atau chopper, yaitu sejenis kapak batu yang digenggam dan tidak bertangkai. Nah, ini untuk mencari makanan ataupun menguliti makanan ya teman-teman. Nah, manusia pada masa itu sudah berkelompok dan tinggal di gua-gua yang dekat dengan sungai atau sekitar pantai, karena sekitar pantai itu banyak makanannya untuk mereka. Corak kehidupan di masa ini ditandai pula dengan berpindah-pindah atau nomaden, tidak menetap. Masa bercocok tanam dan juga beternak dengan berbagai hewan, dan juga di tahap ini terjadi perubahan dari tradisi food gathering menjadi food producing atau menghasilkan makanan. Karena sudah menghasilkan makanan sendiri dengan bercocok tanam dan juga beternak, maka manusia mulai membangun rumah dan tidak lagi berpindah-pindah loh. Alat batu yang digunakan umumnya sudah diasah hingga halus, seperti kapak persegi, kapak lonjong, dan juga kapak panah. Manusia juga telah mengenal sistem barter dengan menukar garam, ikan laut kering, dan juga hasil kerajinan tangan. Yang ketiga, yaitu masa perundagian atau masa peralihan teknik. Nah, di mana pada tahap perundagian, manusia purba telah pandai membuat perkakas yang berasal dari logam loh. Pada masa itu, peninggalan prasejarah yang ditemukan berupa artefak yang terbuat dari perunggu dan besi seperti kapak,
arca, dan juga bejana perunggu, serta perhiasan. Tahap-tahap kehidupan manusia pada masa praksara dapat dibedakan berdasarkan ciri kehidupan dan juga alat yang digunakan. Karena belum mengenal tulisan, maka untuk mengetahui sejarah dan perkembangan manusia di Indonesia adalah dengan mengamati sisa peninggalan yang tahu ditemukan. kan bagaimana perkembangan masa praksara di Indonesia, kemudian peninggalannya, asal-usul nenek moyangnya, dan lain sebagainya. Dan untuk itu, jangan lupa dicatat ya agar ilmunya tidak hilang. Dan cukup sekian dari saya. Sampai jumpa and see you next time. Bye.